Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Ada pertanyaan seperti ini, bedanya organik dan non-organik untuk gula aren itu seperti apa gitu? Karena sebagai orang awam mungkin tidak tahu juga cara membedakannya ini organik atau tidak organik gitu. Di marketplace juga semua yang jual pasti bilangnya itu organik untuk gula aren, terus gula kelapa juga banyak yang melabel jualan mereka dengan kata-kata organik ini. Nah, sebetulnya organik itu apa sih? Produk organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pangan organik ya. Termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung tanaman, produk tanaman, ternak dan lain sebagainya gitu ya untuk produk organik. Jadi kasarnya organik itu tanpa menggunakan bahan kimia sintetis sih biasanya gitu. Nah, bedanya yang beneran organik sama yang mencap organik atau bisa dikatakan non organik, mungkin secara kasat mata ya susah dibedakan gitu, tapi teman-teman bisa coba minta sertifikasi organik gitu. Jadi biasanya kalau yang beneran organik itu memang ada sertifikasi organik. Jadi sertifikasi organik itu mulai dari lahan, terus kemudian jumlah tanaman, terus kapasitas produksi, semuanya ada di situ ya, di sertifikasi organik itu. Kemudian pupuk yang digunakan kan tidak boleh menggunakan pupuk kimia gitu, jadi hanya boleh menggunakan pupuk organik. Terus di proses produksinya juga tidak boleh menggunakan bahan kimia sintetis dan lain sebagainya. Pokoknya dalam proses produksinya sesuai dengan standar internal organik gitu ya, yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi organik biasanya. Nah, kalau yang tersertifikasi organik itu biasanya sesuai prosedur gitu ya, maksudnya dalam proses pembuatan gula arennya itu sesuai standar organik. Nah, kalau untuk yang tidak memiliki sertifikasi, belum tentu mereka mengatakan organik itu mereka organik gitu ya, karena mungkin mereka bilang tidak menggunakan apa-apa, tapi di ruang produksinya misalkan ada pupuk urea atau menggunakan bekas karung urea, atau di lahannya ada penyemprotan Roundup dan lain sebagainya, itu tidak bisa dikatakan organik atau tidak bisa disertifikasi organik gitu. Kalau secara kasat mata, secara awam memang susah dibedakan organik dan non organik gitu, karena banyak banget kan di di Instagram, di TikTok, di marketplace gitu yang mengatasnamakan produk mereka organik. Jadi teman-teman bisa coba tanyakan, kalau mereka bilang produknya organik, coba tanyakan sertifikasinya. Biasanya kalau yang beneran organik, ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSO atau lembaga sertifikasi organik. LSO di Indonesia banyak, ada iSet, Bioset, kemudian Control Union, terus Sukopindo juga bisa, dan lain sebagainya, banyak banget ya. Itu lembaga-lembaga itu yang bisa mengeluarkan sertifikasi organik. Nah, itu bedanya. Jadi kalau yang beneran organik itu ada sertifikasinya. Jadi mulai dari lahannya itu dicek, itu beneran bisa masuk didaftarkan dalam sertifikasi atau enggak, karena biasanya lahan yang menggunakan pupuk, lahan yang menggunakan bahan kimia seperti Roundup, penyemprotan, itu bisa dimulai sertifikasi setelah 3 tahun tidak menggunakan bahan kimia gitu. Jadi itu teman-teman ya, gambarannya organik dan non organik itu memang susah dibedakan, tapi teman-teman bisa siasati dengan coba tanyakan ada sertifikasinya atau enggak gitu. Jadi biasanya kalau proses produksinya memang sesuai dengan standar internal organik, itu bisa dikatakan organik gitu. Tapi untuk ya di tempat kami nggak menggunakan kimia dan lain-lain kok gitu ya, mungkin iya secara proses tidak menggunakan bahan kimia ya tambahan, cuma mungkin menggunakan bahan-bahan tradisional aja, tapi lahannya bisa jadi bekas penyemprotan. Terus di tempat produksinya bisa jadi ada sesuatu bahan kimia, misalkan jerigennya bekas oli, terus bekas yang lain-lain gitu ya. Terus untuk mencuci mencuci wajannya pakai sabun, itu tidak boleh dalam standar internal organik gitu ya. Standar organik itu tidak boleh menggunakan bahan kimia sintetis. Jadi itu teman-teman ya, untuk organik dan non organik itu seperti itu. Jadi biasanya dapat dibuktikan dengan adanya sertifikasi organik untuk yang organik. Kalau yang non organik
ya mungkin secara proses ya kurang lebih sama, tapi tidak ada buktinya kalau itu organik gitu, karena tidak melalui audit dan lain sebagainya. Jadi kontrolnya lemah gitu ya untuk mengklaim bahwa itu organik. Oke, mungkin itu ya sedikit sharingnya di video kali ini. Terima kasih. Buat teman-teman yang ingin sharing, silahkan klik komen di kolom komentar. Ada pertanyaan atau ada masukan dan lain sebagainya, silahkan ketik di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.